Assalamualaikum, hai Sobat Manesa, ketemu lagi di podcast Manesa. Hashtag tamu kita 6 nih guys, udah banyak ya. Kemarin hostnya siapa ya? Kayaknya kemarin bukan Elva deh, sekarang Elva lagi. Jangan bosen ya guys ya. Elva di sini nggak mungkin sendirian. Udah ada yang nemenin Elva di sini. Yang ibunya nih, masya Allah keren banget loh guys. Kita harus mengulik lebih dalam tentang ibunya ini. Halo Ibu Wiwit Abe. Halo Mbak Elva. Ibu boleh perkenalan? Boleh. Langsung aja ya Mbak. Langsung ya? aja, jangan lama-lama. Oke. Siap. Salam kenal sahabat Sobat Manesa. Sobat Vanessa ya? Manesa. Manesa. Iya. Oke. Salam kenal Sobat Manesa. Saya adalah Wiwit AB, rekannya Mbak Elva nih. Aduh, udah seperti keren banget saya nih. Iya, kita sahabatan udah lama ya? Berapa jam yang lalu ya Bu ya? Oke, siap. Saya Wiwit AB, nama lengkapnya Wiji Nurastuti, MT CRP. Aktivitas saya seharian, saya adalah salah satu dosen di Amikom, Kampus Ungu, Economic Park, Ekonomi Kreatif Parknya Jogja. Jadi salah satu perguruan tinggi yang diakui di UNESCO, ya, private university-nya Indonesia, gitu ya. Keren banget. Oke, kemudian saya di sini juga sebagai konsultan, coach yang menangani perusahaan dan beberapa pemerintahan di bidang manajemen risiko. Iya. Mungkin itu dulu. Keren banget kan. Siap. Amikom guys, Kampus Iya. Ungu. Siap. Terus kegiatan sehari-hari apa Bu? Oke, untuk kesehariannya selain mengajar, saya aktif di dunia coaching, mentoring, consulting. Ada punya perusahaan Asma Office yang bergerak di bidang IT sama manajemen consulting. Yes, Masya Allah keren Siap. banget. Kan aktivitasnya banyak tadi ya. Iya. Terus sehari-harinya gimana sih Bu? Kayak ini loh yang lagi tren di TikTok, A Day in My Life. Itu kan gitu Bu bisa ceritain dari Ibu tidur ke tidur lagi gitu. Oh, luar biasa. Tidur sampai tidur lagi. Yoi. Oke. Ini keren pertanyaannya. Dari bangun tidur karena saya istilahnya sudah punya anak kecil ya, sudah anak-anak saya cowok usia 7 tahun sama 11 tahun ya, 10 tahun ya, lupa saya. 7 tahun sama 10 tahun. Itu masih kelas 1 sama kelas 5 SD. Jadi mereka ada di SD Muhammadiyah Sagan, Kota Jogja. Itu otomatis masuknya kan setengah 7 ya, 6.40 gitu. Yep. Jadi memang habis subuh kita sudah prepare untuk kebutuhan anak, untuk keperluannya, prepare sarapan, makan, bekal segala macam. Kemudian kita hantarkan di sana. Saya biasanya langsung ikut nebeng nih sama papahnya, sekalian ngampus ke Amikom karena saya kalau ngajar juga jam 7 pagi gitu. Jadi langsung kemudian karena di Amikom saya hanya beberapa kelas ngajar, kemudian aktivitas yang lain nanti untuk handle perusahaan atau mungkin lanjut di kuliah saya gitu. Iya. Ibu udah, maksudnya bisa dibilang sibuk. Ibu masih kuliah Bu? Alhamdulillah ada kesempatan di tahun ini. Masya Allah. Berarti S berapa nih Bu? Ini saya lanjut di S3 di Teknologi Pendidikan dan Vokasional di UNY. Yang dekat rumah aja. S1, S2, S3, aku masih S cendol. Aduh, kapan ya aku? Biasanya aku nyusul ya Bu ya. Amin, segera ya Elva ya. Amin. Siap. Terus Bu, aku mau Elva mau cerita sedikit. Boleh. Jadi kan Elva nih masih kelas 11 ya Bu ya. Iya. Ntar lagi kelas 12, ntar lagi lulus kuliah gitu. Tapi tahu gak sih Bu, anak-anak SMA tuh punya kayak keinginan di dalam dirinya. Mungkin bagi sebagian teman-teman Sobat Manesa, aku yakin iya sih. Gak cuman Elva. Jadi kita tuh kan masih dibilang anak SMA yang belum punya penghasilan. Iya. Ya yang penghasilannya masih ayah, ibu minta uang gitu kan, masih kayak gitu. Terus kita tuh banyak kayak kebutuhan kita. Sebenarnya lebih ke keinginan sih kayaknya Bu ya. Iya. Bukan kebutuhan kayak pengen Shopee, pengen jajan gitu kan Bu. Itu kan kayak kalau pakai uang jajan tuh bisa dibilang kurang nih Bu. Bu ada nggak sih Bu cara gimana biar anak-anak SMA yang kayak saya ini bisa
jajan Shopee itu enak gitu, Oke. gampang gitu. Check out segera gitu ya. Nggak usah mana ya yang penting dulu, kayak semuanya langsung hap gitu. Oke. Gimana Bu, ada nggak tips-tipsnya gitu? Oke, perlunya Elva berapa sih? Aduh, pertanyaannya berat sekali ya. Perlunya Elva berapa? Mungkin kalau sebulan di atas 300. Oh, gampang sekali. Nah iya tuh. Gampang sekali, 300 aja ya. 300 tapi duit sendiri gitu ya. Bu, benar. Oke. Boleh tahu usahanya orang tua Elva apa? Usahanya orang tua Elva tuh punya warung makan. Warung makan. Oke. Warung makan apa boleh tahu? Warung makan namanya spesial sambal pedas ayam bumbu rempah Mbah Sudi. Nah, Oke, itu tempatnya di deket UII Bu, deket kampus Deket UII. Oke, otomatis segmennya banyak main mahasiswa ya. Iya, cuman main mahasiswa sih Bu. Kalau Oke. kayak kita kan kemarin habis datang musibah pandemi Covid ya Bu ya. Iya. Nah, itu tuh benar-benar kayak mahasiswa kan semuanya dipulangkan. Pulang Jadi, kampung ya. jadi kampus tuh sepi, semuanya online gitu, kayak benar-benar ya kerasa banget Bu gitu. Oke. Saya sebagai anaknya mungkin yang nggak tahu ya gimana, tapi kan kalau orang tua udah cemberut, nah itu berarti duitnya nggak ada. Ini kalau orang tua senyum, oh duitnya banyak. Oke. Gitu. Makanya gimana sih Bu caranya biar usahanya tuh bisa rame, terus saya juga duitnya banyak. Oke, Gimana, ini Bu? saran buat Elva dan mungkin sahabat Sobat Manisa. Sobat Manisa semuanya ya, oke. Jadi kalau saat ini butuh duit, kan tadi Elva udah menjelaskan ya butuhnya 300. Nah, kenapa tadi saya tanya butuhnya berapa? Itu sebenarnya dari goal kita masing-masing ya. Kita pengen duit berapa, kita punya goal kemana itu kita yang setting gitu ya. Betul. Kalau kita minta saku 300 mau sehari atau per bulan itu? Aduh, sehari dong Bu. Sehari 300, oke. Itu yang kita yang setting. Jadi istilahnya potensi duit itu 300 sehari dari mana nih? Iya. Itu yang bisa kita gali gitu. Kan kalau minta langsung Bu 300 gitu kan mungkin nanti dilempar ya, lempar sendal yang datang gitu ya. Jadi caranya kita dapat 300 tapi dari upaya kita, tapi kita bantu usaha kita, ada nih caranya Mbak Nah, Elva. boleh Bu, spill Bu. Oke. Tadi kalau saya tanya usahanya orang tua Elva kan di bidang kuliner ya. Saya mau nanya nih sama Elva. Jadi selama ini bantu orang tuanya di apa? Bagian apa? Bantu icip-icip atau bantu sampai gimana gitu? Bantu icip-icipnya sih benar ya Bu ya. Iya. Pasti sih kalau Elva. Kalau bantu yang lain mungkin biasanya Elva juga turun di warung langsung Bantuin bungkus-bungkus. Iya. Oke. Itu kedua karena yang pertama icip-icip. Iya. Yang ketiga mungkin ini Bu, Elva megang IG-nya warungnya Elva. Oke, luar biasa. Itu buat promosi setiap harinya gitu. Bikin kontennya Iya, ya. betul. Oke, udah berapa follower? Aduh, nggak ingat ya. Oke. 5.000 mungkin ya. Wow, oke, keren ya. Jadi buat sahabat Manesa, follower 5.000 ya. Jadi itu sudah keren. Jadi itu sebenarnya udah bagian kita membantu usaha orang tua kita ya, dengan mengaktifkan medsos yang orang tua kita kemungkinan nggak akan sempat update gitu ya. Iya, betul. Jadi dari sana kita perbaiki konten dari bisnis orang tua kita. Terus kemudian kita bisa menggali selain dari IG nanti dari potensi yang mana lagi gitu ya. Terus ada pertanyaan nih Mbak Elva. Tadi kalau kita bicara catering, rumah makan atau resto, itu Mbak Elva tahu nggak perizinan yang sudah dimiliki oleh orang tua Mbak Elva? Nah itu dia Bu, Elva nggak tahu. Oke. Nggak tahu itu perizinannya udah apa aja, tapi waktu itu sempat ngurus satu kalau nggak salah, Iya. udah ditempel gitu di warung, tapi Elva kurang peka mungkin ya, Siap. jadi kurang tahu itu apa perizinan apa gitu. Siap. Jadi untuk semuanya kita bisa bantu orang tua yang namanya bisnis. Kita sudah mengedarkan produk kita ke orang lain. Itu kita sebagai warga negara yang baik, sebagai pengusaha UKM itu ada kewajiban mengurus izin itu dengan ngurus NIB, legalitas. Gak usah repot-repot, langsung buka di oss.go.id itu langsung bisa jadi ya, bisa diproses di sana. Terus kemudian kalau untuk sertifikasinya ke arah misalnya kita di sini ada PIRT.
Kalau dari sisi warung tersebut ada produk yang umurnya di atas 7 hari, misalnya kayak mungkin keripiknya punya produk abonnya, atau mungkin kremesnya, jualan kremesnya itu umurnya lebih dari 7 hari, silahkan nanti langsung ngurus ke dinas kesehatan, ngambil formulir untuk ngurus PIRT. PIRT. Nah, mayoritas masyarakat kita ini kan banyak yang Muslim ya. Iya, Di Muslim. Indonesia, saran saya segera ada fasilitasi halal sering kok dari berbagai dinas, dari pemerintahan provinsi, dari pemerintahan kabupaten ataupun kota sering adakan fasilitasi gratis. Itu halal ya, itu Iya. segera diurus. Jadi pada waktu kita mengedarkan produk kita, Mbak Elva bikin konten itu udah semakin pede gitu ya. Dengan produk-produknya kita nanti perbaiki desain packagingnya, bagaimana tadi istilahnya saat ini customernya mungkin masih banyak mahasiswa di UII. Iya, betul. Bisa nggak nanti customernya bisa dari Amikom nih, dari UGM, dari kampus yang lain. Otomatis apa? Kita bisa kerjasama dengan istilahnya bisa dengan GoFood ya, dengan Grab, Gojek, Shopee, Food dan yang lain yang Jogja kita kayak gitu ya. Itu sebenarnya apa? Untuk memperluas pemasarannya. Iya, betul. Nah, bantuan Elva ke sana itu sampaikan kepada orang tua. Iya. Bahwa Elva sudah bantu kerja nih gitu. Jadi ada negosiasi dengan orang tua untuk mendapat haknya sebagai karyawan. Gitu ya. Jadi bisa check out Shopee nih. Iya, betul. Berarti minta Gitu. kan aku karyawan ya gitu. Kan aku promosi jadi aku dapat gaji gitu Ada ya. targetnya. Jadi kalau kita minta itu adalah sebagai anak ya kita istilahnya ada kewajiban untuk berbakti sama orang tua, bantuin. Loh ini anaknya hitungan banget, bukan, ini kita hitungan bisnis. Jadi biar nanti istilahnya dari sana bukan sekedar check out Shopee aja. Elva punya keinginan yang lain. Siapa tahu dari sana Mbak Elva membiasakan, saya mau kuliah nih udah kelas 11 nih. Nanti mau masuk kuliah, saya butuh duit banyak nih, di Amikom butuh duit 12 juta untuk masuk misalnya. Iya. Mau di UGM masuk butuh duit berapa, itu Elva sudah ada kebayangan ke sana. Jadi pada waktu ada target orang tua harus keluar, Elva bisa menyisihkan check out Shopee berapa persen yang ini tak save untuk nanti kuliah. Tinggal setahun lagi nih, saya harus ngumpul duit berapa ini untuk lanjut kuliah gitu. Iya. Jadi nanti orang tua semakin semangat, oh ternyata anakku bisa pinter nih ngelola duit gitu. Kepercayaan semakin tambah besar, duitnya akan semakin banyak digelontorkan. Amin. Pas sudah Iya. doanya sobat Manesa yang nonton, amin gitu. Amin gitu ya pastinya gitu. Ini Bu, anak-anak SMA traveling. Waduh, kayaknya saya denger-denger nih Bu Wiwit nih suka traveling nih. Boleh dikasih tahu Bu, Ibu udah traveling kemana aja sih Bu? Oke, alhamdulillah. Dengar dari mana nih? Kan sebelum di sini kita tadi Oh ngobrol-ngobrol. iya, siap. Jadi memang saya sejak muda hobi traveling. Iya. Orang tua saya juga pedagang ya, pedagang buah. Jadi misalnya kalau saya minta uang saku, Bu, saya minta duit untuk jalan-jalan gitu kok kayaknya enggak banget gitu ya. Betul. Jadi paling saku kita kan ya saku untuk bensin, untuk ini ya, untuk berangkat sekolah ya. Kalau untuk jalan-jalan kok kayaknya minta itu kok kebangetan banget Iya, jadi bener, anak gitu bener. ya. Jadi saya punya goal pribadi gitu ya. Kebetulan waktu saya kuliah di Muhammadiyah Solo ya, S1 saya di Muhammadiyah Solo, itu teman-teman saya banyak dari luar Jawa. Jadi saya tertantang kalau saya main itu nyebrang pulau, nyebrang laut. Iya. Jadi goal saya pertama pokoknya saya kalau jalan-jalan harus nyebrang laut kayak gitu. Jadi waktu itu pertama kali saya nyebrang itu ke Makassar. Saya ke Makassar, terus kemudian beberapa kali ke Makassar, terus kebetulan ke Bali, Lombok, terus kemudian ke Lampung. Jadi saat kuliah itu kalau pokoknya musim liburan saya harus piknik. Saya butuh duit berapa? Saya biasanya survei sama teman saya. Jadi kalau ke Makassar naik kapal, naik travel itu biayanya berapa? Ketemu kunci 1,5 juta. Saya butuh 1,5 juta untuk traveling. Itu untuk biaya transport saya. Kemudian saya kan biasa nanti belanja-belanja untuk beli oleh-oleh teman-teman kan gitu. Bener. Itu saya spare sekitar 1,5. Jadi saya butuh 3 juta. Dari 3 juta itu
saya kerjasama dengan teman. Kebetulan waktu saya di Muhammadiyah Solo, teman saya juragan klewer banyak. Wow. Jadi 3 juta itu saya dapatkan dengan jualan produk teman-teman. Jadi teman-teman yang saya juragan klewer, produknya banyak, saya bantuin jualan, saya di kos, produknya diantar ke kos saya yang keliling, saya jualin. Jadi sejak kuliah saya memang biasa nyari duit untuk traveling tadi. Berarti siap. Anti ya Bu ya, traveling minta uang orang tua tuh anti. Dong, malu dong. Iya. Kan kita janjinya kan istilahnya pada waktu, apalagi saya kuliahnya di ekonomi ya. Saya di ekonomi, kita bicara bisnis, kita bicara how to manage company kayak gitu ya. Jadi memang sejak kuliah saya mata duitan gitu. Jadi saya memang butuh duit untuk mencapai itu gitu. Jadi kalau minta orang tua nggak mungkin banget ya, karena orang tua udah membayari kita SPP, udah termasuk, saya di swasta kan termasuk tinggi gitu ya. Jadi beban orang tua saya hanya SPP. Untuk biaya hidup saya, traveling saya itu kan hobi yang mahal, itu saya selesaikan sendiri. Mantap banget, gitu. bisa dicontoh teman-teman. Mumpung kita masih SMA sih ini ya Bu ya, Bu. Kita harus lebih cari wawasan buat kedepannya. Yang penting punya goals. Siap. Pastikan goal itu ada di kita. Ya. Ada satu lagi nih yang mau dicari-cari. Tadi kan Ibu bilang kuliah di swasta itu uangnya nggak sedikit. Iya. Betul kan Bu? Nah kan kita kemungkinan, tapi kebanyakan dari kita anak SMA ya ngejarnya ya negeri kan Bu ya. Iya. Gimana sih Bu caranya menangani ini loh Bu, mentalnya kita yang misalnya kita sudah daftar negeri tapi kita nggak dapet. Kan sebenarnya juga negeri sama swasta itu sebenarnya kan sama aja, tergantung dari kitanya. Nah kalau dari saran Ibu gimana mengenai kita yang kalau nggak keterima di negeri itu kayak sedih, down, jadinya nggak mau kuliah, maunya kerja gitu, gimana Bu? Oke, jadi untuk ngatasi untuk itu, untuk sahabat Manesa, sebenarnya negeri sama swasta nanti lebih ke arah fasilitas ya sebenarnya. Kalau untuk di negeri itu sebenarnya banyak fasilitas dari kampus tersebut yang difasilitasi negara, jadi otomatis biayanya agak murah gitu ya. Misalnya pemerintah banyak anggarannya di sana gitu, itu jadi biayanya agak murah gitu. Tapi kalau di swasta, untuk apapun program yang kalian kerjakan itu istilahnya sumber dananya itu kan dari mahasiswa. Jadi otomatis di swasta ya pasti keluar biaya yang lebih tinggi gitu. Jadi pada waktu nanti ya harapan kita pasti pada waktu ada pilihan, misalnya ada pilihan memang masuk negeri dan swasta, saran saya ya silakan masuk di negeri kayak gitu ya. Ada pilihan gitu ya, ada pilihan dari ini. Tapi pada waktu kita tidak bisa keterima di negeri gitu ya, ada pilihan banyak kok di Jogja ini kampus swasta yang terbaik gitu ya. Jadi fasilitasnya jaringan networkingnya untuk ke arah perkembangan ke bisnis, nanti untuk kompetensi kerja kampus swasta banyak menjanjikan. Namun memang ada kelemahannya, memang harus siapkan biaya yang agak tinggi gitu. Kampus ungu guys, kampus ungu. Kampus ungu. Aku lupa. Iya. Harus udah sampai sepanjang ini aku lupa loh Bu. Ibu gak ngingetin aku sih. Jadi sedih aku. Bu, Nasma Office ya? Iya. Nasma Office tuh aku tadi tuh belum dengar Bu. Maksudnya pas Elva datang ke tempat Ibu, Ibu sudah berbicara di akhir-akhir sama Pak Aziz. Jadi kan Elva nggak tahu Nasma Office itu gimana sih Bu? Boleh diceritain tentang Nasma Office Ibu dari awal mengawalinya? Siap. Sebenarnya saya sudah terbiasa mendirikan perusahaan itu dari tahun 2001. Masya Allah. Udah beberapa perusahaan kami dirikan dengan beberapa rekanan ya. Saya fresh graduate di Kaltim, mendirikan perusahaan dengan beberapa rekanan, mengelola beberapa perusahaan juga. Terus kemudian setelah kami nikah di tahun 2007, kami mendirikan perusahaan namanya Nabila Safira Mahalia.
Itu karena kami belum punya anak, kayaknya kayak bikin anak gitu ya, nama anak gitu Iya, ya. makanya bagus banget. Jadi terus, cuman kalau untuk nanti untuk nyebut kayaknya kok agak susah, jadi kita singkat Nasma Office gitu. Jadi Nasma Office itu bergerak di bidang IT sama manajemen consulting. Di sana tim saya banyak anak-anak muda gitu ya, biar jiwanya muda gitu ya. Jadi kita ada 11 KBLI, saya lupa ini nomor-nomornya. Iya. Tapi intinya kita bergerak di bidang IT sama manajemen consulting, ada IO-nya. Jadi nanti event-event nanti dengan sahabat Manesa kita bisa bantu ya. Wah, siap. Jadi nanti anak-anak di Yogyakarta kita mau ngadakan event besar, nanti boleh ngajak Nasma Office gitu. Tim kita yang muda banyak, nanti akan bisa bantuin untuk kesuksesan event tersebut. Mungkin ada contoh nggak Bu, event apa gitu? Yang event yang sering kita handle itu ke arah Festival Inovasi Jogja 2019, 2020 yang Jogja dapat IGA Awards ya. Juara 1 itu untuk event pelaksanaannya itu kita yang handle. Keren banget. Iya. Itu berarti kalau yang mau jadi pekerja di Nasma Office Bisa. tuh kalangan apa nih Bu? Anak-anak muda. Biasanya nanti kalau kita pas lagi handle event itu kita rekrutmen untuk volunteer ya. Itu untuk meramaikan, karena memang pada waktu kita handle event itu memang butuh energi yang luar biasa gitu. Kami butuh anak-anak muda yang untuk powernya lagi tinggi-tingginya gitu ya. Berarti Sobat Manesa bisa ya Bu ya? Bisa dong. Itu Ibu udah bangun beberapa, berarti ini Nasma Office ini yang keberapa Bu? Kalau Ibu boleh tahu saking banyaknya. Enggak, kalau umurnya Nasma Office atau perusahaan keberapa? Iya benar, perusahaan keberapa? Kalau perusahaannya kan yang memang murni punya saya yang ini ya. Kalau yang lainnya kan kita memang kerjasama dengan rekanan gitu ya. Mungkin sudah ke-10 atau keberapa. Wah, ya. keren banget guys. Udah ke-10 bisa dibilang, tapi ini yang Iya. benar-benar murni Ibu ya. Iya, Umurnya 15 tahun dari 2007. keren banget. Kami kemarin habis ulang tahun ya Mbak Risti ya. Oh, ulang tahunnya nggak di sini sih Bu. Iya, besok nanti kita bagi-bagi apa ini? Giveaway. Iya, harus ada giveaway nih. Iya. Siapa Bu yang megang Instagramnya Bu? Harus ngomong sama Elva. Boleh nih Mbak Risti nih yang handle. Oh ya, Siap. berarti udah lama ya Bu ya Nasma Office ini. Sudah. Ibu ada kepikiran mau bikin lagi nggak Bu, perusahaan apa lagi gitu? Bisa nanti sama Elva. Amin ya Allah ya Rob. Oke. Amin banget nanti ya. Udah umur 17 belum Elva? Udah. Elva 18. Oh 18, udah bisa. Oh. Secara hukum di atas 17 tahun sudah. Syah. Habis ini Sudah sikat. bisa sikat, boleh. Gampang kok mendirikan perusahaan, yang butuh perjuangan adalah mengelolanya. Ya kalau biasa didengar itu membangun tuh gampang, tapi mempertahankannya yang Iya, susah. mengelola ya, mungkin Mengelola, lebih ya. mengelola. Kita sebenarnya untuk usaha itu kadang nggak usah yang ribet-ribet ya. Kadang kita di depan mata ya. Ini dulu saya lakukan. Apa itu Bu? Orang tua saya itu di rumah itu saya bangun tidur melek mata itu ada buah di pendopo saya. Karena orang tua saya memang bagul buah. Jadi bapak itu pengepul buah, ngambil dari Jawa Timur, dari berbagai provinsi itu ada di rumah. Jadi saya dididik alamiah dari orang tua saya. Sejak lahir saya tahu ini mana yang buah masak pohon, mana yang buah peraman, itu saya sudah tahu sejak kecil. Waktu kuliah saya lihat waktu itu buahnya kok banyak bergeletakan gitu ya. Saya kan makan doang gitu. Terus kemudian karena saya kuliah di ekonomi, waktu itu saya mencoba, walaupun waktu itu masih ditolak ya. Waktu itu ada Carrefour kalau nggak salah ya. Saya tawarkan di Carrefour itu dijual 10.000 gitu ya. Saya langsung datang ke sana dengan polosnya gitu ya, bawa 2 biji mangga. Saya tawarkan, ini Pak saya mau setor di sini, ini stok saya di rumah banyak nih gitu ya. Saya diajarin teman saya itu yang baik dari anak Lombok. Kamu tuh punya resource banyak, kenapa nggak kamu tawarkan usaha orang tuamu gitu ya. Jadi teman itu pengaruh ya, teman deket gitu. Oh iya ya, saya punya resource banyak gitu. Saya tawarkan ke sana walaupun banyak masih ditolak ya karena harganya saya belum sepakat gitu. Waktu itu saya juga sebenarnya harga di situ waktu ditawar masuk, cuman saya terlalu beban bayarnya agak nanti gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk tidak kerjasama dengan pihak lain. Saya saat kuliah langsung buka buah kampus. Mantap. Jadi semester kalau nggak salah 4 atau 5 saya buka, saya sewa lahan
di samping kampus Fakultas Ekonomi UMS, saya sewa lapak buah kampus mereknya, kayak gitu. Jadi Masih tuh sampai jadi sekarang? sekarang sudah enggak. Oh. Itu apa namanya, pas di buah kampus itu jadi ledekan. Itu kalau buahnya diganti ayam kampus gitu kan. Sahabat Vanessa itu jadi pada waktu kita bikin brand itu omongan seperti itu enggak ini ya, kita enggak mikirkan itu ya. Iya. Tapi istilahnya dari sana kita tahu untuk buah ternyata mahasiswa itu anggaran untuk beli buah kurang. Iya betul. Lebih kalau saya sih Perumahan, saya iya, banyak bener. Ibu-ibu perumahan segala macam itu beli buah banyak. Iya. Tapi kalau untuk mahasiswa jadiin target kayaknya pada kurang makan buah ini kayaknya sahabat mahasiswa. Vanessa nih. Kayaknya Harus mahasiswa di ini. nih Indomie, Bu. Beli buahnya kan istilahnya emang agak mahal ya. Nah Iya. itu ternyata segmen saya waktu itu salah. Terus kemudian saya belajar itu mendatangkan buah kelapa muda dari Pacitan. Jauh ya, Bu. Betul, harga kulaan saya itu waktu itu dari Pacitan itu 800. Saya kan belajar bisnis plan nih. Iya. Waktu kuliah belajar bisnis plan. Saya sudah di atas kertas itu laba 4.200 Mbak per biji. Karena saya jualnya 5.000. Oh, iya, Pak. Jualnya 5.000 di sana. Ternyata kita jual kelapa itu harus belajar bukanya. Kita harus tahu knowledge produk kita kayak gitu ya. Jadi buah kelapa muda itu 2 minggu udah basi. Jadi saya baru tahu pada waktu saya jualan kayak gitu ya. Saya belajar banyak setelah saya praktekkan. Oh ternyata buka kelapa itu nggak semudah kita melihat orang membuka. Iya betul. Berarti apa yang kita ambil kesimpulan dari sini, bahwa kita mau belajar apapun, mau belajar bisnis apapun, kita harus tahu tekniknya. Bukan hanya belajar di atas kertas aja bikin bisnis plan-nya. Belajar cara membuatnya. Sekarang Elva bantu usaha orang tua, kan yang masak masih orang tua tuh. Iya. Ya, mungkin bantuin ngicip, oke ngicip gitu ya. Sekarang bantuin bungkusin udah bisa. Kalau misalnya orang tua lagi ada acara kondangan, Elva dapat pesanan 500 box, bisa nggak Elva handle? Enggak. Nah itu yang harus kita pegang. Jadi ternyata pada waktu kita bisnis, kita butuh persiapan nih, skill-skill yang harus kita siapkan. Sama halnya saya ngelola Nasma Office, sampai sekarang pun kita masih terus belajar. Kita saat ini ya istilahnya sama tim-tim kita selalu, misalnya kita harus selalu habis ada program ngerjain apa, kita evaluasi perbaikan ABC. Kita nggak usah gampang tersinggung klien ngomong, karena memang yang disampaikan klien itu kan yang dirasakan. Jadi itu adalah proses kita belajar untuk lebih baik kita. Jadi di Nasma Office kita tekankan seperti itu untuk terus memenuhi konsepnya gitu ya. Jadi will finish it with excellence. Jadi supaya customer kita, klien kita pada waktu ada keluhan ya sudah ternyata kita sudah perform maksimal mungkin, tapi tetap ada kritikan. Oke, kita berarti masih kurang, kita harus perbaiki kayak gitu. Berarti tetap harus menerima, Ya. terus ya itu jadiin motivasi nggak sih? Bu? Betul, ya kita kan pengennya memberikan servis terbaik. Iya. Jadi kalau masih ada kritikan kayak itu ya kita terima dengan lapang dada. Kita memang perlu perlu memperbaiki terus kayak gitu. Dan itu perbaikan terus menerus itu harus kita lakukan di semua bisnis kita. Kayak gitu. Biar makin besar bisnisnya. Betul, dan pasti butuh jejaring yang lebih Iya, banyak. benar. Kalian udah tahu kan ibunya udah masuk jalan S3, terus udah banyak perusahaan yang dikelola ibunya, terutama yang Nasma Office ini. Kalian teman-teman harus ngikutin apa yang ibunya. Ibu untuk mencapai ke sini kan juga nggak mungkin dengan leha-leha, dengan gimana, pasti semuanya butuh dengan kerja keras ya kan Bu ya. Iya. Pasti semuanya ada kerja kerasnya, semuanya tuh apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Bener Bu? Amin. Amin ya Allah. Semuanya masih berproses Mbak Elva. Iya, mungkin besok saya ada di regenerasi Nasma selanjutnya. Amin. Amin. Sama Sobat Vanessa semuanya. Sekarang aja gimana? Aduh. Open recruitment nih sekarang. Oke, langsung ya. Langsung. Ya. Habis ini tanda tangan. Iya, langsung tanda tangan. Oke, mungkin Ya, siap. terima kasih untuk Bu Wiwit, banyak sekali Siap. ilmunya yang saya dapetin dan yang pasti Sobat Vanessa juga dapetin. Terima kasih banyak. Siap. Semoga Nasma Office semakin maju, Amin. makin
panjang umurnya. Amin. Amin. Terus ininya makin banyak, jaringannya makin luas. Networkingnya Amin. makin banyak, Amin. kliennya makin Amin. banyak. Amin. Amin. Timnya masih semakin kuat. Ya, gitu. timnya Siap. semakin kuat, apalagi kalau Siap. Elva di Open Recruitment. Amin. Siap Mbak Oke. Elva. Siap. Mungkin cukup sekian teman-teman dari Sobat Manesa. Ambil yang baik-baik dari kita berdua di sini ya Bu ya, karena Amin. banyak banget yang baik. Siap. Iya, banyak banget yang baik. Terus mungkin cukup sekian dari saya Elva Dewiani dan Ibu Wiwit. Siap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.